Komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia oleh Agus Setiawan dan Kezia Anandita. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan dalam organisasi, guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Menurut Scalur dalam Sutrisno, perencanaan SDM memiliki dua hubungan penting dengan lingkungan internal organisasi, yaitu hubungan dengan strategi organisasional dan budaya organisasional. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. 1. Menentukan kualitas dan kuantitas pegawai yang akan menduduki seluruh jabatan di perusahaan. 2. Menjamin terjadinya tenaga kerja sekarang dan yang akan datang, sehingga dalam setiap pekerjaan ada yang melakukannya. 3. Untuk menghindari salah urus dan duplikasi pekerjaan. 4. Memfasilitasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat. 5. Untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan pegawai. 6. Menjadi pedoman dalam menentukan program pensiun, seleksi, pengembangan, remunerasi, integrasi, retensi, disiplin dan pemberhentian pegawai. 7. Menjadi pedoman dalam melakukan mutasi vertikal atau horizontal dan pensiun pegawai. 8. Menjadi dasar evaluasi karyawan. Satu, tujuan. Perencanaan SDM harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan SDM adalah menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Tujuan utama perencanaan adalah memfasilitasi keefektifan organisasi yang harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Dua, perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Peramalan SDM dipengaruhi secara drastis oleh tingkat produksi. Tingkat produksi dari perusahaan penyedia atau supplier maupun pesaing dapat juga berpengaruh. Meramalkan SDM perlu memperhitungkan perubahan teknologi, kondisi permintaan dan penawaran, dan perencanaan karir. Tiga, syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. A. Harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. B. Harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. C. Harus mempunyai pengalaman luas tentang job analysis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. D. Harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. E. Mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. F. Mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan atau ketenagakerjaan pemerintah. Empat, prosedur perencanaan sumber daya manusia. A. Menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. B. Mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. C. Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. D. Menetapkan beberapa alternatif.
Memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. F. Menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Lima. Tahapan perencanaan sumber daya manusia. Menurut Jackson dan Schuler, langkah-langkah tersebut meliputi pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan bagi perencanaan bisnis masa depan. B. Mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. C. Merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia. D. Mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Satu. Organisasi. Perencanaan SDM pada level organisasi menggambarkan kebutuhan organisasi akan SDM secara keseluruhan. Kebutuhan ini baik dalam level pegawai manajerial maupun pegawai operasional. Perencanaan SDM dalam level ini juga diselaraskan dengan visi, misi, dan strategi organisasi yang ada. Dua. Departemen atau unit kerja. Perencanaan SDM pada level departemen menggambarkan kebutuhan SDM departemen atau unit kerja yang ada di dalam organisasi. Kebutuhan ini diselaraskan dengan tujuan dan lingkup pekerjaan yang ada di departemen maupun unit kerja. Tiga. Tim kerja. Perencanaan SDM dalam level tim kerja. Perencanaan ini didasarkan atas kebutuhan untuk membentuk dan mengoptimalkan tim kerja dalam rangka menunjang kinerja organisasi. Pada level ini diatur kebutuhan SDM dalam level yang lebih teknis. Empat. Individu. Perencanaan SDM pada level individu menggambarkan kebutuhan organisasi akan individu pegawai yang disertai dengan deskripsi jabatan yang akan diemban oleh pegawai tersebut.